Aku menunggu sampai ibu pergi belanja lalu menyelinap ke kamarnya. Aku cuma pinjam. Akan segera aku kembalikan, Bu. Aku tahu seperti apa ini terlihat. Percayalah padaku, aku tak mau mencuri dari ibu. Tapi jika tak kulakukan ini, maka aku bisa kehilangan pacarku dan teman-temanku. Lalu aku akan jadi kesepian dan sedih dan jadi mangsa empuk anak-anak jahat untuk diejek. Aku bergegas ke taman menemui Frederick, pacarku. Itu dia di sebelah sana. Aku berjalan mendekatinya dan memberikannya uang itu. Kau janji akan mengembalikannya segera? Tentu sayang, kau tahu kau bisa percaya padaku. Aku pulang dan meyakinkan diri sendiri kalau akan kudapatkan kembali uangnya bahkan sebelum ibu menyadarinya. Tapi besoknya di sekolah tak bisa kutemukan Frederick dimanapun. Saat istirahat, aku tanya ke temanku apa dia melihatnya. Dan dia ceritakan padaku kenyataan yang mengejutkan. Frederick telah dikirim ke kamp rehabilitasi anak. Oh ya Tuhanku, apa dia sungguh hanya menipuku? Dengan mata berkaca-kaca, aku segera menuju ke sudut taman sekolah. Baiklah, sebenarnya aku tak benar-benar ada rasa ke Frederick. Aku pacaran dan nongkrong dengan anak-anak berandal karena ingin ku bangun image keren. Kenyataannya, aku ini cuma cewek miskin. Kalau orang-orang tahu soal ini, maka hidupku akan berakhir, ya kan? Mereka akan mengucilkan dan mengejekku. Hei Charlotte, apa kau tak apa? Oh tidak, itu temanku Rachel. Aku tak mau dia melihatku seperti ini. Hei, apa yang terjadi? Dia terdengar sangat tulus dan harus kuakui akan sangat menyenangkan bisa curhat dengan seseorang. Jadi kuceritakan bagaimana ayahku meninggal tahun lalu dan sekarang ibuku berjuang untuk membayar tagihan dan ia bekerja sepanjang hari di pabrik. Dan bagaimana Frederick menipuku agar memberinya uang dari tabungan ibuku. Yang mengejutkanku, Rachel melingkarkan lengannya memelukku dan tersenyum manis berkata, "Tidak apa-apa Charlotte, akan kupinjamkan kau uang. Bisa kau kembalikan kapan saja." Mataku berbinar dan aku tergagap. Benarkah? Kau mau lakukan itu untukku? Tentu saja, kita ini teman, ya kan? Wah, ini mengejutkan. Ternyata aku amat meremehkan temanku. Kukira dia akan mengejekku jika dia tahu kebenarannya, tapi sebaliknya, dia sungguh bersimpati padaku dan berusaha menolongku. Saat makan siang, temanku Dina duduk di sampingku dan bertanya kenapa aku kelihatan bersedih. Aku penasaran. Lalu dengan murung menunduk ke tatap yogurtku. Menghela napas, lalu cerita betapa buruknya keadaanku ini. Dia mengelus lenganku dan berkata semuanya akan baik-baik saja. Lalu dia meminjamiku sejumlah uang. Wah, ini berhasil lagi. Kulakukan ini beberapa kali lagi. Dan wah, aku punya cukup uang untuk mengganti uang di kotak ibu. Bahkan sebelum ibu menyadari uangnya sudah raib. Oh, itu cantik sekali. Itu sempurna untuk audisi modelku yang akan datang. Tapi, tak mungkin aku bisa membelinya. Dengan sedih aku berjalan pergi, membayangkan betapa luar biasa aku akan terlihat memakai gaun itu. Hai Charlotte. Aku berbalik dan, oh, itu Matthew. Cowok norak di sekolah. Dia segera mendatangiku, dengan gugup menggaruk lehernya, lalu berkata, "Hei Charlotte, apa kau sedang belanja?" Cowok ini mengganggu sekali. Seolah cewek cantik sepertiku akan tertarik dengan cowok norak sepertinya. Tunggu dulu. Apa itu tas belanja Louis Vuitton di tangannya? Aku pasti tengah memperhatikannya karena dia mengangkatnya sambil tersipu, mengatakan, "Oh, ini hadiah untuk ulang tahun ibuku." Kubelai lengannya, lalu memberinya tatapan lugu. Matthew, kau sungguh anak yang baik. Orang tuamu pasti bangga sekali padamu. Aku berharap juga bisa membelikan ibuku sesuatu yang berharga, tapi kami terlalu miskin. Aku mendengus. Aku bahkan tak mampu beli gaun cantik ini yang kuperlukan untuk audisiku. Matthew tersenyum manis padaku dan berkata, "Tak apa, gimana kalau ku belikan kau gaun itu sebagai kado ultah? Ultahmu sebentar lagi ya kan? Yuk." Jadi begitulah, akhirnya ku dapat gaun sempurna itu. Oh, aku juga akhirnya dapat pacar baru, Matthew. Awalnya sangat seru diajak ke restoran mahal dan dibelikan hadiah mewah. Namun kemudian kemilau itu pun memudar. Aku tak suka Matthew seperti itu. Malah, menurutku dia cukup mengganggu. Dia sama sekali tak tampan dan dia lakukan hal-hal yang sangat bodoh. Pernah saat mengantri makan siang, dia mulai perlihatkan padaku tarian mengerikan untuk video TikTok-nya yang terbaru. Itu sangat memalukan.
Kapanpun aku harus jalan dengan Matthew, kudapati diriku sendiri menghayalkan orang lain. Cowok keren bernama Thomas. Andai saja aku tak terjebak dalam rutinitas ini dengan Matthew, tapi ini sebanding dengan uang dan barang-barang itu. Iya kan? Lalu suatu hari di sekolah, Rachel mendatangiku dan meminta uangnya kembali dariku. Kukatakan padanya aku sangat menyesal, tapi aku sedang tak punya saat ini. Rachel mencibir. Yang benar, lalu bagaimana bisa kau punya semua barang baru ini? Kau tahu keluargaku miskin. Aku hampir tak pernah bertemu ibuku karena ia bekerja terus-menerus. Aku tak punya uang. Ya sudah, terserah. Dia berlalu pergi. Rachel pasti sudah bicara ke yang lain soal ini, karena saat aku sedang bersama Matthew di samping loker, mereka mendatangiku dan mulai meminta uang mereka kembali. Ku coba jelaskan ke mereka kalau aku tak punya uang, tapi salah satu dari mereka mendengus. Yang benar saja, kau sudah membodohi kami semua dengan cerita cengengmu. Awas Matthew, dia akan lakukan hal yang sama denganmu. Lalu mereka berjalan pergi. Matthew memberiku pandangan bertanya-tanya. Jadi ku coba bersikap seolah semuanya baik-baik saja dan mulai menyortir bukuku. Dia tak berkata apapun setelahnya. Jadi aku bersikap tak ada yang terjadi dan mengadang lengannya saat kembali berjalan menuju kelas. Lalu tiba-tiba dia menepis tanganku. Apa itu benar? Apa kau hanya bersamaku karena uangku? Tidak. Bisa-bisanya kau berkata begitu. Berhentilah bersikap konyol. Ku coba mengelak, tapi dia tak berhenti membahasnya terus, yang mana membuatku kesal. Kau tak percaya padaku? Baiklah. Kurasa aku tak ingin lagi bersama seseorang yang menganggapku serendah itu. Selamat tinggal. Lalu aku bergegas menuju toilet perempuan. Hampir saja aku ketahuan. Tapi hey, paling tidak sekarang aku bebas dari Matthew, ya kan? Tapi bagaimana jika Rachel dan yang lainnya membuat lebih banyak keributan soal uang itu? Aku tak ingin mereka menjahatiku soal itu. Harus kutemukan cara membayar mereka kembali. Dan segera. Ku dekati Thomas setelah latihan basketnya dan tanya apa dia mau pergi minum. Di sana, ku mainkan air mataku dan ku ceritakan padanya tentang keluargaku yang miskin dan bagaimana ku pinjam uang dari teman-temanku untuk bayar tagihan dan sekarang mereka semua marah padaku. Thomas kelihatannya tulus khawatir dan langsung memberi sejumlah uang. Aku memeluknya dan berulang kali berterima kasih padanya. Baunya harum sekali. Tapi aku merasa tak enak. Ini tak seperti dengan Matthew, karena aku sungguh menyukai Thomas dan merasa salah menerima uangnya. Karena itu aku pergi dan menemui Rachel dan yang lainnya lalu membayar mereka. Kukira teman-temanku akan baik denganku sekarang, tapi ternyata tidak. Kapanpun aku berpapasan dengan mereka di sekolah, mereka mencibir dan bergosip tentangku. Ini menyebalkan, tapi paling tidak aku punya Thomas. Kami mulai sering nongkrong, dan dia sangat baik serta lucu. Dia juga menawarkan meminjamiku lebih banyak uang, tapi kutolak karena aku tak mau lagi pinjam lebih banyak dari yang kuperlukan. Lalu malam itu, aku sedang melihat-lihat akun sosmedku saat kulihat postingan tentang aku. Oh tidak, mereka bilang bahwa aku mengambil untung dari simpati orang lain untuk dapatkan uang. Aku panik. Jadi dengan segera ku balas tautan itu mengatakan sebenarnya tidak begitu dan hidupku memang berat. Tapi kemudian Rachel berkomentar, ini dia, berlagak jadi korban lagi. Hari berikutnya di sekolah begitu buruk. Kurasakan seolah semua melongo menatapku. Tapi selama ada Thomas di sisiku, semua tak masalah. Aku sedang santai dengannya di lapangan sepak bola saat Matthew menghampiri dengan tampang marah di wajahnya. Kau memanfaatkanku ya kan? Kau sama sekali tak pernah menyukaiku. Kau hanya ingin uangku. Aku menatapnya dengan mulut ternganga. Tak tahu harus berkata apa. Itu sangat rendahan, Charlotte. Hei, Ty. Kalau aku jadi kamu, aku akan menjauhinya. Kecuali kau ingin berakhir dengan hutang. Dia berlalu pergi. Apa yang dia katakan itu benar? Tidak. Sebenarnya, ya. Tapi itu sudah berlalu. Itu tak sama denganmu. Aku bersumpah. Thomas menggelengkan kepalanya lalu berkata, aku tak mengira kau seperti itu. Lalu diambilnya barang-barangnya lalu pergi. Ini mengerikan. Tak hanya aku kehilangan teman-temanku, tapi sekarang aku juga kehilangan cowok yang sungguh kupedulikan. Setelahnya, semua orang mengacuhkanku di sekolah. Rasanya sangat buruk mengetahui aku sangat tak disukai, dan aku tak sabar untuk menamatkan sekolah. Saat hari kelulusanku akhirnya tiba dan aku naik untuk mendapatkan ijazahku, tiba-tiba
Rachel bergegas naik ke panggung dan merebut mikrofon. Hai semuanya, kurasa adil jika kalian semua tahu kebenaran tentang Charlotte. Dia memanfaatkan simpati temannya untuk mendapatkan uang kita. Dia bahkan pacaran dengan anak laki-laki supaya dia bisa menyuruhnya membelikan semua yang dia inginkan. Oh ya Tuhan. Semua guru, murid, dan bahkan ibuku menatapku. Aku merasa aku akan pingsan karena malu. Jadi dengan panik ku dorong semua orang dan berlari keluar dari sana. Sesampainya di rumah, aku mengunci diri di kamarku dan menangis di bantalku. Aku tak akan pernah meninggalkan kamarku lagi. Rasa malu itu terlalu besar. Beberapa saat kemudian, ibu mengetuk pintu kamarku, lalu masuk ke kamar dan duduk di tepi ranjang. Sayang, aku hanya heran, kenapa kau lakukan hal itu? Ku beritahu ibu semua tentang Frederick yang menipuku. Bagaimana ku dapatkan uang dari teman-temanku dan memperalat Matthew. Lalu ku ambil kotak dari bawah ranjangku, membukanya, dan ku katakan pada ibu itu untuknya. Di dalamnya ada baju pelindung baru untuk pekerjaannya, serta beberapa baju santai baru juga. Pakaian kerja ibu sudah usang, dan aku ingin ibu punya pakaian yang bagus. Aku tahu kita tak kaya atau apa, tapi ibu sudah kerja keras, dan ibu layak mendapat hal-hal yang baik. Sayang, terima kasih. Tapi kau tak harus memberikanku apapun. Aku tahu memang berat sejak ayahmu tiada, tapi tak pernah ada gunanya berlagak jadi korban untuk mengambil keuntungan dari orang lain seperti itu. Lalu ibu memelukku. Nasi sudah menjadi bubur. Sekarang yang bisa kau lakukan hanya minta maaf ke mereka semua. Mulai hidup baru, jadi orang yang lebih baik. Jadi sepanjang musim panas, ku lakukan itu. Aku minta maaf ke semua temanku, satu persatu. Ya, kecuali Thomas, karena dia pergi sepanjang musim panas. Lalu aku masuk kuliah memulai awal yang baru. Aku bersumpah tak akan lagi membuat kesalahan yang sama. Aku sudah belajar dari kesalahanku yang satu itu. Oh, aku sangat tegang. Thomas sedang di kota akhir pekan ini dan setuju menemuiku. Oh ya Tuhan, itu dia. Ini saatnya. Akhirnya ku dapat kesempatan minta maaf padanya. Kuharap dia memaafkanku dan melihat betapa aku menyesali perbuatanku. Kali ini, jauh darinya membuat perasaanku lebih kuat. Astaga, aku sangat merindukannya. Dia pun masih memandangku dengan senyum lembut itu dan dengan binar di matanya. Aku tak mau kehilangan dia kali ini dan tak akan kubiarkan. Doakan aku berhasil.